Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mansari dari Prodi Teknik Telekomunikasi Universitas Telkom Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan analisa manajemen strategi dari PT Daya Mitra Telekomunikasi yang biasa disebut Mitratel dari PT Telkom Indonesia. Pokok bahasannya terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah Executive Summary, SWOT Matrix, Alternatif Strategi Perusahaan, dan yang terakhir Business Model Canvas. PT Daya Mitra Telekomunikasi atau bisa disebut Mitratel merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia yang bergerak dalam bidang bisnis penyediaan dan penyewaan infrastruktur menara pemancar untuk kebutuhan telekomunikasi yang ditujukan untuk beberapa operator telekomunikasi di Indonesia. PT Daya Mitra Telekomunikasi telah memiliki jumlah menara pemancar lebih dari 28.000 menara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, partner dari PT Daya Mitra Telekomunikasi ialah Telkomsel, Indosat, Smartfren, Tri, dan XL. Selanjutnya, SWOT analisis. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama ialah memiliki finansial yang kuat, memiliki banyak mitra, anak perusahaan BUMN, tata kelola perusahaan yang baik, infrastruktur menara pemancar terbanyak, dan memiliki tenan seluruh operator di Indonesia. Yang kedua ada weakness, terbagi menjadi 4, ialah anggaran belanja yang besar, kedua biaya perawatan infrastruktur tinggi, ketiga biaya penyewaan mahal, keempat rentan terhadap bencana alam. Selanjutnya opportunity, terbagi menjadi 4 sebagai berikut. Yang pertama memiliki banyak mitra, wilayah Indonesia yang luas sehingga kebutuhan menara yang tinggi, banyaknya pembangunan jaringan telekomunikasi, yang keempat ketergantungan masyarakat dalam teknologi telekomunikasi. Yang terakhir ada threats atau ancaman, terbagi menjadi 3, ialah persaingan ketat antar perusahaan, banyaknya pesaing pendatang baru, kualitas sumber daya manusia yang masih kurang, dan yang terakhir kurangnya pengelolaan dan produksi bahan mentah atau sumber daya alam dalam negeri. Selanjutnya dari SWOT Matrix, maka dapat disimpulkan SO strategisnya dibagi menjadi 4, yaitu memperluas jaringan bisnis multinasional, yang kedua menambah layanan small cell tower, yang ketiga menambah cakupan layanan menara telekomunikasi, yang terakhir menyediakan layanan digital untuk mengoptimalkan penggunaan menara. Selanjutnya WL strategi terbagi menjadi 3, yaitu memproduksi bahan baku sendiri, mengoptimalkan penggunaan menara yang sudah ada, dan meningkatkan kapasitas menara. ST strateginya ialah memiliki kualitas layanan sesuai dengan standar ISO, yang kedua melakukan kerjasama antar perusahaan telekomunikasi, yang ketiga melakukan inovasi bisnis baru yang terkait menara. WT strategisnya terbagi menjadi 3, yaitu memberikan penawaran harga sewa yang kompetitif, yang kedua melakukan monitoring menara secara berkala, dan melakukan mitigasi bencana. Selanjutnya, alternatif strategi perusahaan. Dari SO strategi, terdapat strategi yang pro dan kontra. Yang pro dibagi menjadi 2, yaitu memperkuat jaringan multinasional. Yang kedua ada mengoptimalkan penggunaan menara. Strategi kontranya terbagi menjadi 2. Yang pertama, terikat regulasi pemerintah dan layanan infrastruktur menara yang masih terbatas. Strategi yang dipilih yaitu menyediakan digital service untuk membantu mengoptimalkan aset menara yang sudah ada. Dari WO strategi pro-nya dibagi menjadi 2, yaitu menekan biaya produksi dan membentuk bisnis yang saling menguntungkan antar perusahaan, penyedia, dan pengguna jasa. Selanjutnya, kontranya dibagi menjadi 2, sumber daya alam yang masih kurang memadai dan cakupan menara yang masih terbatas. Strategi yang dipilih ialah menyediakan penyewaan infrastruktur menara telekomunikasi dengan membangun site baru atau site yang sudah tersedia. Strategi pro-nya dibagi menjadi 2, meningkatkan kepercayaan pengguna jasa menara dan menekan persaingan antar perusahaan telekomunikasi. Sedangkan kontranya, meningkatnya biaya produksi pada bisnis baru dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah.
Strategi yang dipilih ialah meningkatkan bisnis lain terkait dengan menara. Bagi strateginya, strateginya dibagi menjadi dua, yaitu menekan permasalahan pada menara dan memberikan solusi terkait dengan menara. Pada bagian kontranya terbagi menjadi dua, yaitu meningkatnya anggaran pemeliharaan menara dan program mitigasi bencana yang masih kurang. Sedangkan strategi yang dipilih ialah membentuk managed service untuk pemeliharaan menara telekomunikasi. Selanjutnya masuk pada bagian bisnis model kanvas. Pada bisnis model kanvas dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu customer segment. Terbagi menjadi 3 yaitu mitra finansial, mitra fabrikasi, dan mitra kawasan industri. Yang kedua ada value proposition. Dibagi menjadi 3 yaitu penyedia menara terbesar dan terluas di Indonesia, memiliki produk micro tower untuk solusi dalam ruangan, dan yang ketiga memiliki tenan seluruh operator di seluruh Indonesia. Yang ketiga ada channel. Channel yang dimiliki PT Daya Mitra Telekomunikasi ada dua, yaitu Persada Sokatama dan PT Telkom Indonesia. Yang keempat ada customer relationship. Pada customer relationship dibagi menjadi dua, yaitu kualitas layanan sesuai dengan standar ISO dan harga sewa yang kompetitif. Kelima, revenue stream dibagi menjadi dua, yaitu biaya sewa menara dan bisnis lain terkait dengan menara. Yang keenam ada key resource. Key resource dibagi menjadi tiga, yaitu engineering yang berkompetensi pada bidangnya, ketiga supplier, yang keempat produk berkualitas. Yang ketujuh ialah key activity. Key activity dalam perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu penyewaan menara dan service solution. Yang kedelapan ialah key partnership. Key partnership dibagi menjadi 5 yang dimiliki oleh PT Daya Mitra Telekomunikasi, yaitu Telkomsel, Indosat Uridu, Tri, XL, dan Smartfren. Yang terakhir ada case structure, yaitu biaya pemeliharaan dan gaji karyawan. Selanjutnya ialah bisnis model kanvas iterasi yang pertama. Iterasi yang pertama yaitu ada penambahan pada bagian key activity. Di key activity yaitu ditambahkan penyewaan menara, fiber optic solution, MA solution, dan service solution. Kemudian ada penambahan pada cost structure yaitu biaya pemeliharaan infrastruktur menara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.